Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Di mana banyak informasi terjadi di ruang sidang DPR hingga meja makan rakyat. Dari fatwa MUI sampai kargo BBM. Dari harga telur yang merangkak naik hingga rekor esis dari Lionel Messi pemirsa. Semua itu, peristiwa ini berbicara tentang satu nada, satu peristiwa, dan juga satu hal yang terjadi di publik ini, di republik ini, bagaimana keputusan, kebijakan, dan aksi manusia membentuk denyut kehidupan. Politik, energi, pangan, moral, dan olahraga bertemu dalam satu panggung publik yang menuntut kejelasan, keadilan, dan inspirasi. Yudi Handoyo di sini, dan inilah Sindo News 5 selengkapnya. Di ruang sidang Komisi 2 DPR RI, arsip bukan sekedar tumpukan kertas. Rapat dengar pendapat dengan KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia memantik satu pertanyaan tajam. Apakah ijazah calon presiden cukup diarsipkan atau harus diuji ulang keasliannya? Di mana disampaikan Ketua Andri bahwa hanya dokumen asli yang layak diarsipkan. Ketua KPU pemirsa Muhammad Afifuddin menyebut pihaknya sudah menyerahkan dokumen kepada pemohon. Meski baru kali ini permintaan muncul setelah kontestasi berakhir. Ini bukan sekedar prosedur, tapi refleksi tata kelola pemilu yang memang perlu ada pembenahan dan juga terus evaluasi lebih baik. Di balik polemik ijazah, publik menuntut transparansi yang lebih dari sekedar formalitas. Data KPU menunjukkan bahwa dokumen pendaftaran Capres-Cawapres telah diverifikasi sesuai aturan. Namun ketika arsip menjadi alat politik, maka muncul pertanyaan tentang integritas, akuntabilitas. Rapat ini bukan hanya soal dokumen, tapi bagaimana demokrasi menjaga dirinya dari keraguan yang terus-menerus berulang-ulang. Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah, yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. Yaitu menjawab pertanyaan yang selalu muncul ya tentang ijazah ini kok berlarut-larut nggak kelar-kelar gitu. Salah satu juga yang menjadi pertanyaan publik adalah mengenai SPBU BBM pemirsa. Akhirnya 4 SPBU swasta, BPAKR, Vivo, Shell, dan lain-lainnya akhirnya resmi sepakat membeli BBM impor lewat Pertamina Patraniaga. Akhirnya luluh juga ya. BPAKR sudah mengirim dua kargo. Shell dijadwalkan masuk akhir bulan, sementara ExxonMobil memilih menunggu karena stoknya cukup hingga akhir tahun. Negosiasi sempat alot sebenarnya, seperti yang kita tahu ya, ada beda spesifikasi, penyesuaian harga, fluktuasi minyak dunia menjadi alasan di mana tidak bisa langsung direalisasikan kerjasama atau membeli dari Pertamina. Kini jalur distribusi lewat Pertamina dipastikan berjalan lagi. Seperti dengan yang diinginkan pemerintah menegaskan bahwa pasokan aman hingga 2025. Tapi inti ceritanya pemirsa, ini bukan soal dominasi asing, melainkan bagaimana persaingan bisnis sehat tercipta. Dengan masuknya peran swasta, pasar energi diuji, siapa yang paling efisien, siapa yang paling transparan, dan mampu menjaga pasokan. Pertamina punya peluang besar sebenarnya, pasti ya. Peluang besar Pertamina tampil sebagai kampiun bukan karena monopoli, tapi kualitas layanan dan daya saing.
Di tengah dinamika energi global, persaingan adalah ujian sekaligus kesempatan membuktikan bahwa BUMN energi bisa jadi tulang punggung negeri. Swasta kan sudah aman, jadi pada saat ini AKRBP sudah 2 kargo menjelang 3 kargo, Vivo sudah, kemudian Shell sudah final negosiasi. Berapa kargo, Pak? Exxon nanti kita cek. Kemudian yang Exxon mereka masih punya cadangan. Untuk Shell Jadi berarti sudah mereka udah akan beli juga ya, Pak? ya sudah negosiasi final. Itu Ada targetnya nggak sih Pak, kapan terisi Pak? juga atau gimana? Ya, kapan terisinya Pak? 100.000 juga atau apa? Dalam waktu dekat. Soalnya kan sampai saat ini informasinya kargo sedang persiapan untuk bergerak dari tempat pengisian. Berapa kargo, Pak? Nanti Yang disiapkan itu, Pak. kita Bisa dibilang 4-4-nya oke apa ya? bisa dibilang empat-empatnya oke karena yang tidak negosiasi karena stoknya masih ada. Ya manapun ya, yang penting SPBU swasta ini satu hal tenaga kerja, nggak ada PHK ya, dan juga bisa kembali bekerja seperti sedia kala karyawan-karyawannya begitu. Termasuk juga informasi lain yang juga tak kalah pentingnya adalah mengenai harga telur ayam ras kembali naik lagi pemirsa ini di 151 kabupaten kota dan rata-rata nasional menyentuh Rp31.667 per kilogram, melampaui harga acuannya Rp30.000. Kenaikan ini bukan sekedar fluktuasi pasar, tapi efek langsung dari program MBG yang digulirkan pemerintah. Jadi permintaan melonjak, pasokan terguncang. Di tengah semangat pemenuhan gizi anak bangsa, sinyal pasar memunculkan kebijakan tanpa kalkulasi produksi malah memicu inflasi pangan. Di balik angka ada cerita peternak kewalahan, pedagang bingung, konsumen tercekik. Pemerintah menjamin pasokan aman hingga akhir tahun, tapi jaminan aman saja nggak cukup jika distribusi tidak merata. Telur ini bukan hanya lauk, tapi indikator stabilitas pangan. Ketika harga naik karena niat baik, publik berhak bertanya dong, apakah program bergizi sudah siap menghadapi realitas pasar yang harus dijalani? Memang kalau kita perhatikan Bapak Wamen, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga IPH telur ayam ras sudah tidak setinggi minggu lalu, Pak. Ini sudah mulai menurun trennya. Dari 157 sekarang sudah hanya 151. Namun memang ada beberapa daerah terutama di daerah Papua ini memang per kilonya Rp100.000 per kilogram karena memang lokasi yang untuk melakukan distribusi ke sana juga memerlukan harga transportasi yang relatif lebih tinggi. Ya semoga harganya tidak naik sampai bikin kaget masyarakat ya. Tapi kalau fatwa terbaru MUI ini lumayan bikin kaget juga nih. Karena fatwanya adalah rumah yang dihuni tidak boleh dikenakan pajak berulang. Sembako pun harus bebas dari yang namanya pungutan. Pesan ini sederhana tapi tajam. Pajak tidak boleh menyentuh kebutuhan dasar. Di tengah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo yang sudah membebaskan pajak bagi masyarakat kelas bawah, fatwa MUI jelas memberi legitimasi moral bahwa rumah adalah hak hidup, bukan komoditas fiskal. Jadi di fatwa ini seolah menjadi refleksi humanis. Negara tidak boleh memungut dari atap yang melindungi rakyat. Dapur yang memberi makan keluarga tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat, apalagi diambil pajak dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Rumah adalah simbol keadilan sosial, tempat lahirnya generasi, bukan sumber penerimaan negara. Ketika pajak diarahkan pada yang mampu, bukan pada ruang hidup sehari-hari, maka kebijakan fiskal menemukan wajah kemanusiaannya. Konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Kebijakan yang pro rakyat yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah,
itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Ya, MUI dan pemerintah harus membuktikan pro rakyat. Kalau informasi olahraga, Lionel Messi sudah membuktikan kualitasnya. Menyambung ini pemirsa ya, usia 38 tahun Lionel Messi membuktikan dirinya bukan sekedar mencetak gol saja pemirsa, tapi menjadi arsitek permainan. Dalam semifinal MLS Cup, ia mencetak 1 gol dan 3 assist saat Inter Miami melumat FC Cincinnati dengan skor 4-0. Catatan yang impresif membuat Messi resmi menyamai rekor legenda Ferenc Puskás dengan 404 assist sepanjang masa pemirsa. Ya, pergerakan dan juga kemampuan Messi di karir profesionalnya terus meraih rekor. Menjadi seorang maestro yang tak pernah berhenti menulis ulang sejarah sepak bola. Assist jelas bukan sekedar umpan. 404 assist adalah sebuah kualitas yang sangat mapan. Tanda tangan Messi di setiap gol yang lahir dari visinya menjadi bukti bahwa Messi menjadi sejarah yang tidak hanya jago mencetak gol, tapi juga menjadi jenderal lapangan, mampu membaca ruang, dan bukan sekedar pemain, tapi pengingat bahwa sepak bola menjadi sebuah seni berbagi. Messi adalah seorang pemain sepak bola yang memberikan pesan bahwa kehebatan sejati lahir dari kemampuan untuk bisa produktif dan juga mencetak gol dengan sangat rapi, bukan hanya unjuk gigi. Hebat ya Lionel Messi. Semoga Indonesia juga punya pemain seperti Lionel Messi dan mendunia, timnasnya juga sukses. Tapi dari narasi besar hari ini menegaskan arsip bukan sekedar dokumen, BBM bukan sekedar bahan bakar, telur bukan sekedar lauk sayur, bukan sekedar bangunan, dan assist bukan sekedar umpan. Ini semua adalah simbol adil, berdaulat, berlanjut, dan kemanusiaan. Negara pasar ikon dunia bergerak, publik berhak menagih janji, jangan hanya mencatat sejarah, tapi pastikan ia berpihak pada rakyat dan juga mensejahterakan rakyatnya. Yudi Handoyo pamit, terima kasih, sampai jumpa.